Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Bangun Rumah Doa. Sebelum kita masuk lebih lanjut dalam pembahasan mengenai 4 pilar hidup rohani, mari kita lihat perjalanan dari seri pengajaran Bangun Rumah Doa di channel YouTube Jalan Doa ini. Pada bagian pengantar, di situ saya beri angka 0 ya, jadi sebagai permulaan. Pada bagian pengantar, kita melihat satu perbandingan bagaimana membangun bangunan rohani seolah-olah juga ya sebagai perbandingan itu hampir sama dengan ketika orang membangun rumah dalam arti sesungguhnya ya. Jadi diperlukan tanah, lalu kemudian diperlukan fondasi, lalu mulai membangun pilar atau kolom, lalu kemudian membangun atap, pintu, ya, dinding, lalu kemudian juga jendela, ya. Nah, tapi kemudian kita lihat bagaimana perbandingannya ketika kita membangun rumah doa atau bangunan rohani, ya. Setelah itu pada bagian yang pertama kita membahas tanah yang diperlukan ya untuk mulai membangun rumah doa ini. Ya, jadi tanah yang diperlukan yaitu sebagai dasarnya, dasar bangunan rohani ini adalah Kristus sendiri. Kristus sebagai dasar rumah doa. Kemudian bagian yang pertama, dan ini dilanjutkan pada 1.1 yaitu visi murid Kristus. Visi murid Kristus ini ialah mengenal dan mengasihi Allah. Kemudian pada bagian yang kedua dari seri Bangun Rumah Doa ini, kita mulai membangun juga apa yang kita sebut sebagai fondasi hidup rohani. Di sini kita belajar dari seorang kudus dan juga pujangga gereja, yaitu Santa Teresa Avila, yang memberikan perbandingan, memberikan pandangan bagaimana seperti halnya orang membangun bangunan rumah, demikian juga orang membangun bangunan rohani. Semakin tinggi, semakin besar bangunan rohani, maka juga diperlukan fondasi yang semakin dalam. Fondasi hidup rohani yang diperlukan yaitu kerendahan hati atau pengenalan diri secara rohani. Kemudian kita pada bagian berikut ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini, kita akan mulai membahas pengantar dari 4 pilar hidup rohani. Apa saja 4 pilar hidup rohani itu dan bagaimana pengertian 4 pilar hidup rohani akan kita lanjutkan pembahasan ini pada seri ini dan juga seri selanjutnya. Dan sebagai awal sebelum kita masuk dalam pengantar 4 pilar hidup rohani, mari kita lihat apa yang sedang dikerjakan Tuhan, apa yang sedang dikerjakan Roh Kudus pada zaman ini, yaitu lebih-lebih melalui pengalaman yang kita kenal sebagai pengalaman pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi pengalaman pencurahan Roh Kudus. Jadi satu rahmat baru, jadi boleh dikatakan dalam setiap zaman Allah selalu mengerjakan pembaharuan demi pembaharuan. Kalau Anda menyaksikan pada pengajaran sebelumnya dari channel YouTube Jalan Doa ini, ada satu kesempatan saya juga membahas mengenai hidup doa menurut Santa Teresa Avila. Pada bagian awalnya dibicarakan yaitu juga mengenai usaha pembaharuan yang dikerjakan Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes Salib. Secara khusus yaitu pembaharuan Ordo Carmel di Spanyol, tetapi kemudian pembaharuan ini mempunyai pengaruh luas, bukan hanya Spanyol tapi juga seluruh gereja, dan intinya bahwa apa yang dikerjakan Tuhan ya melalui Santa Teresa Avila, melalui Santo Yohanes Salib, ini juga satu pembaharuan rohani yang sedang dikerjakan Tuhan atas seluruh gereja. Demikian juga pada zaman ini, Allah juga terus bekerja di dalam kuasa Roh Kudus-Nya.
Allah mengerjakan karya pembaharuan yang begitu indah melalui pengalaman yang apa kita kenal, kita sebut, yaitu pengalaman pencurahan Roh Kudus. Jadi suatu pengalaman di mana Roh Kudus hadir dan dicurahkan secara baru, ya, dicurahkan secara baru atas seluruh gereja. Pengalaman pencurahan Roh yang sedang terjadi dan terus terjadi di dalam gereja dewasa ini. Banyak orang mengalami pembaharuan rohani, yaitu kemudian melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus ini. Kita lihat bagaimana buah-buah dari pengalaman pencurahan Roh Kudus ini begitu kayanya, ya. Bahkan ketika kemudian mulai masuk dalam gereja Katolik, yaitu sekitar tahun 1967, Februari 1967, lalu kemudian juga berkembang dalam gereja Katolik, ya, dengan segala pro dan kontra karena sesuatu yang baru sedang terjadi, ya. Tetapi kemudian ada seorang teolog, yaitu Konggar. Kemudian pada tahun 1973 beliau memberikan suatu ulasan teologis mengenai apa itu yang sedang terjadi melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus. Jadi dikatakan teolog ini, yaitu Konggar, yang pokok ialah pengalaman tentang kedatangan Tuhan, ya, jadi pengalaman tentang kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan yang membawakan penghiburan serta kehendak untuk mengabdi. Jadi kehendak untuk melayani. Dan akhirnya yang tinggal ialah keinginan untuk doa yang lebih dalam. Lalu kemudian kasih persaudaraan yang dinyatakan melalui hidup berkomunitas. Jadi ini buah-buah utama dari pengalaman pencurahan Roh Kudus, ya. Jadi pengalaman kehadiran Allah, pengalaman kasih Allah, dan juga jiwa oleh kuasa Roh Kudus, oleh kehadiran Roh Kudus yang baru, diberikan rahmat untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah dan juga mengenal Allah secara pribadi. Ya, karena melalui pengalaman pencurahan Roh ini, begitu banyak orang mulai mengalami pertobatan. Orang kemudian juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kerinduan akan hidup doa dan membaca kitab suci. Lalu kemudian penghayatan sakramen menjadi lebih hidup. Hidup dalam komunitas atau persekutuan. Kemudian semangat untuk pelayanan dan evangelisasi. Ya, jadi dalam hal ini sungguh-sungguh seperti apa yang dinyatakan dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 3, ya. Orang mulai kemudian sungguh-sungguh menyadari realitas ini, ya. Yang menjadi inti hidup Kristiani adalah pengenalan akan Allah, yaitu ketika orang sungguh-sungguh memasuki hubungan pribadi dengan Allah. Mari kita lihat dari Injil Yohanes bab 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau kita lihat dari apa yang dinyatakan Tuhan Yesus sendiri dalam firman-Nya ini, dalam sabdanya, inti dari kehidupan kekal adalah mengenal Allah dan mengenal Kristus yang diutus Allah. Nah, jadi kehidupan kekal atau kehidupan surgawi ini bukan soal nanti sesudah orang meninggal dunia, ya. Tetapi bahkan kehidupan kekal, yaitu pengenalan akan Allah ini, yaitu dapat kita mulai sejak saat ini, yaitu ketika orang mengenal Allah, ketika orang belajar dan berusaha terus mengenal Allah. Dalam arti apa? Berusaha terus
untuk menjalin, untuk memasuki hubungan pribadi dengan Allah. Dan hubungan pribadi dengan Allah ini merupakan suatu yang pokok, merupakan satu yang inti dalam kehidupan Kristiani. Ya. Jadi dalam hal ini kalau kita mau lihat, saya teringat dengan sharing ya. Jadi dengan sharing dari Mother Teresa ya. Jadi dari Mother Teresa atau Santa Teresa dari Kalkuta. Dalam satu wawancara ya, seorang wartawan bertanya kepada beliau ya, jadi pada Mother Teresa ini, lah, melihat karya-karya yang Anda lakukan, yaitu apa yang dilakukan Mother Teresa bersama para susternya, juga brudernya dari misionaris cinta kasih, ya, memunguti orang-orang yang ada di jalanan di Kalkuta, ya. Wartawan ini kemudian bertanya, segala yang Anda lakukan ini apa bedanya dengan juga yang dilakukan oleh para pekerja atau petugas sosial ya dari pemerintah? Kemudian Mother Teresa menjawab, kalau kami melakukan semua ini sebagai petugas dari dinas sosial, ya mungkin kami tidak akan bertahan untuk melakukan semua ini. Dan sebenarnya kami melakukan semua ini hanya dengan satu motivasi, kami melakukan semuanya ini untuk Kristus. Jadi Mother Teresa bersama para suster dan bruder misionaris cinta kasih ini melakukan segala pelayanan sosial karitatif ini dengan satu motivasi, bersama dan untuk Kristus. Seperti semboyan yang juga menjadi dasar pelayanan Mother Teresa dan kongregasi misionaris cinta kasih, bertemu Yesus dalam doa, bertemu Yesus dalam Ekaristi, bertemu Yesus dalam diri orang yang paling miskin. Jadi kalau kita lihat di sini, ini memang ada satu urutan ya. Jadi nggak bisa dibalik-balik orang, saya mau mendahulukan pelayanan dulu, bertemu orang Yesus dalam diri orang miskin, tanpa melalui yang pertama dan kedua. Tetapi sebagai dasarnya, Mother Teresa mengungkapkan dalam semboyannya ini, bertemu Yesus dalam doa. Jadi ini sebagai dasar, yaitu bertemu Yesus dalam hubungan pribadi dengannya yang konkret dijalani melalui hidup doa. Lalu juga bertemu Yesus dalam Ekaristi, yaitu menerima makanan rohani, yaitu apa? Perjumpaan pribadi, persatuan dengan Yesus dalam Ekaristi. Jadi setelah kemudian bertemu di Yesus dalam doa dan Ekaristi, mengalir dari perjumpaan dengan Yesus, pertemuan dengan Yesus dalam doa dan Ekaristi ini, mengalir kemudian juga dalam perjumpaan dan bertemu dengan Yesus dalam pelayanan, dalam diri orang yang paling miskin yang dilayani. Jadi kalau kita renungkan, mengapa Mother Teresa mengatakan, kalau saya ini hanya petugas sosial, kalau kami ini hanya petugas sosial, kami tidak akan bertahan. Karena apa yang sedang terjadi di Kalkuta pada waktu itu, memang bahkan dari dinas sosial pun tidak sanggup untuk menangani. Tetapi kemudian Tuhan menggerakkan, menginspirasikan dan menggerakkan Mother Teresa bersama kongregasi misionaris cinta kasih ini, ya, untuk memunguti orang-orang yang boleh katakan dalam tanda kutip, ya, seperti terbuang, memunguti dari jalanan Kalkuta, memunguti orang-orang ini yang kemudian ya diperlakukan dengan baik, dipersiapkan untuk kematian yang baik, dirawat dengan baik pada satu bangunan bekas kuil yang kemudian disebut Nirmal Hirdai, ya. Jadi di situ tempat mereka melayani, ya. Jadi dalam hal ini orang-orang yang dalam kondisi terbuang di jalanan ini bukan hanya soal sakit dalam kemiskinan atau sakit secara fisik saja, tetapi secara rohani, secara mental, secara batin juga
seringkali mengalami sakit juga. Ya, bahkan kadang-kadang ya boleh dikatakan dalam kongregasi misionaris cinta kasih ya, mereka kalau masih dalam tahap pembinaan, yaitu misalnya tahap novis, masih belum boleh melayani di jalan ya. Jadi setelah kemudian mereka profesi, setelah mereka mengucapkan kaul, baru kemudian mereka dilibatkan dalam pelayanan di jalanan di Kalkuta itu ya. Karena apa? Perlu sungguh-sungguh dipersiapkan juga secara mental. Kadang-kadang menolong orang-orang yang terbuang di jalanan Kalkuta ini, jangan harap dapat terima kasih. Kadang-kadang malah dicaci maki, dicurigai, dan banyak hal yang terjadi ya. Tetapi ini mereka lakukan bukan hanya sebagai ya seperti halnya yang dilakukan pekerja sosial, tetapi mereka lakukan semata-mata bersama Kristus dan demi cinta kasih kepada Kristus. Apa yang kamu lakukan pada saudaramu yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Sebagaimana yang difirmankan Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi dalam hal ini, hubungan pribadi ini merupakan inti kehidupan Kristiani. Seluruh pelayanan, seluruh karya-karya gereja ini, karya-karya sosial, karitatif, lalu kemudian juga mungkin juga dikenal ada justice and peace. Seluruh karya-karya ini seharusnya sungguh-sungguh mengalir dari akar yang lebih dalam, yaitu apa? Hubungan pribadi dengan Allah. Karena kalau mau dibandingkan sebagaimana apa yang dinyatakan Mother Teresa tadi ya, petugas sosial ya harus juga melakukan kewajiban tugasnya untuk melayani masyarakat dalam bidang sosial. Lalu kemudian karya-karya sosial karitatif, bahkan juga justice and peace, semua orang banyak melakukan, banyak kelompok yang bisa melakukan. Bahkan ya maaf, orang-orang ateis pun, orang-orang yang tidak bertuhan juga bisa melakukan hal yang sama. Tetapi di sini melalui apa yang dinyatakan Mother Teresa ini, sebenarnya mau mengatakan satu poin ini. Ya, karya-karya mungkin bisa sama, ya. Semua pelayanan mungkin bisa sama, tetapi yang harus membedakan apa? Sebagai dasar segala pelayanan sosial karitatif, segala pelayanan justice and peace, segala pelayanan gerejani, dan berbagai pelayanan yang lain, yang harus menjadi dasar adalah apa? Hubungan pribadi dengan Allah. Inilah yang menjadi dasarnya, hubungan pribadi dengan Allah. Bertemu Yesus dalam doa, bertemu Yesus dalam ekaristi, bertemu Yesus dalam diri orang yang paling miskin, sebagaimana yang menjadi semboyan dari Mother Teresa. Dan kemudian kalau kita lihat ya, ketika kita akan membahas mengenai 4 pilar hidup rohani, sebenarnya apa yang mau kita bahas dalam 4 pilar hidup rohani ini tidak lain dan tidak bukan bagaimana ini merupakan sarana-sarana efektif, usaha-usaha yang efektif, bagaimana kita dapat terus-menerus melakukan hubungan pribadi dengan Allah. Ya, karena inti hidup Kristiani adalah hubungan pribadi dengan Allah, maka mengalir dari hubungan pribadi dengan Allah ini, dan bagaimana kita juga berusaha supaya terus-menerus kita dapat menjalin hubungan pribadi dengan Allah ini, maka kita juga dibantu dengan apa yang kita pelajari sebagai berikut, yaitu berkaitan dengan 4 pilar hidup rohani. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai pilar atau kolom, ya kita lihat dulu perbandingannya dengan bangunan yang sesungguhnya. Ya, ketika kita membangun rumah, ya fungsi kolom atau pilar dalam bangunan yaitu fungsinya yaitu meneruskan beban seluruh bangunan ke fondasi. Jadi kolom ini dibangun di atas fondasi, lalu kemudian segala beban yaitu berkaitan dengan misalnya atap,
lalu dinding dan sebagainya, itu kemudian beban itu diteruskan dari kolom, ya, diteruskan ke fondasi. Nah, atau sederhananya, fungsi dari kolom dalam bangunan sesungguhnya yaitu menyanggah, ya, sebagai penyangga. Nah, demikian juga ketika kita bicara tentang 4 pilar hidup rohani, sebenarnya fungsinya adalah untuk menyangga kehidupan rohani, untuk membantu kita dalam usaha untuk terus-menerus berusaha menjalin hubungan pribadi dengan Allah. Ya. Jadi sebagai sarana bantuan, supaya kita dapat apa? Berusaha terus-menerus menjalin hubungan pribadi dengan Allah. Ya, jadi kemudian kalau kita lihat, karena fungsi dari 4 pilar hidup rohani ini yaitu sebagai penyangga hidup rohani, maka ini juga sangat-sangat menentukan pertumbuhan, perkembangan hidup rohani, tergantung juga dari apa yang berusaha kita hayati melalui 4 pilar hidup rohani. Kita lihat apa saja 4 pilar hidup rohani. Yang pertama, yaitu doa. Yang kedua, yaitu hidup di hadirat Allah. Yang ketiga, jalan cinta kasih. Yang keempat, disponibilitas atau keterbukaan kepada Roh Kudus. Baik, ini yang akan kita pelajari dalam waktu-waktu ini, yaitu berkaitan dengan 4 pilar hidup rohani, penjabaran dari 4 pilar hidup rohani ini, yang intinya melalui 4 pilar hidup rohani ini sebagai bantuan, sebagai usaha, sebagai sarana supaya kita dapat terus-menerus hidup dalam hubungan pribadi dengan Allah. Ya, pada bagian penutup ini saya ingin men-sharingkan satu pengalaman bagaimana sungguh-sungguh pengalaman pencurahan Roh Kudus yang sungguh-sungguh begitu berharga. Bahkan beberapa kali kesempatan Paus Fransiskus selalu menyatakan bahwa pengalaman pencurahan Roh Kudus ini dalam pembaruan karismatik Katolik ini adalah the current of grace, arus rahmat yang baru. Saya bersyukur pada Tuhan boleh mengalami pencurahan Roh Kudus, dan itu boleh saya alami pada zaman kuliah, pada zaman mahasiswa ya. Ya, bagi saya pribadi pengalaman pencurahan Roh Kudus ini begitu berharganya. Ya, tetapi untuk sampai pada mengalami pencurahan Roh Kudus itu bagi saya juga suatu proses ya. Jadi bagi saya juga suatu proses. Jadi ada juga ya, kalau mau saya renungkan ya, waktu Tuhan ini artinya apa? Ya, tidak pernah terlambat Tuhan itu. Ya, Tuhan selalu bersabar untuk menantikan kita ya dalam hal ini dari apa yang saya alami. Ya, mungkin kemudian saya sudah pernah mengikuti camping rohani yang bersama teman-teman gitu ya, bersama teman-teman pada zaman kuliah, camping rohani di Pertapaan Karmel, Ngadireso, Tumpang, Malang, yaitu pada tahun 1993 ya. Tetapi memang kemudian karena suatu hal ya, kalau malam hari itu, misalnya hari itu ya, malamnya pencurahan roh, paginya ya waktu subuh, saya ingat sekarang waktu itu masih tempat itu kamar mandi dan WC begitu ya. Tapi sekarang sudah menjadi Wisma Paulus kalau itu di Ngadireso ya. Jadi pada waktu subuh itu kemudian bangun, nah ternyata kemudian waktu itu saya memakai kontak lensnya jatuh. Jadi kemudian ya sebagai mahasiswa ya saya bingung, ya apalagi yang harus saya lakukan. Ya sampai akhirnya kemudian ternyata
ada peserta yang juga mau pulang, ya sudah saya ikut saja. Saya kemudian pulang sampai ke Malang, dari Malang saya naik mobil angkot, ya pokoknya intinya naik mobil umum, lalu kemudian sampai ke Sidoarjo, begitu ya. Nah, lalu kemudian ya sudah segera beli softland, waktu itu beli softland, lalu kemudian mau kembali lagi dengan nyetir sendiri, ya karena waktu itu kan masih ikut rombongan, ya. Tetapi kemudian mau nyetir sendiri ke Ngadireso. Nah, ternyata sampai Malang ya waktu itu memang ya rupanya ada juga pawai, karnaval dan sebagainya dalam rangka 17 Agustus begitu ya. Nah, lalu kemudian ya sudah akhirnya enggak ketemu jalan, malah nyasar, ya sudah balik lagi. Ya. Sampai kemudian ya baru tahun berikutnya kesempatan camping diajak teman-teman saya nggak bisa ya karena sibuk dengan kegiatan kemahasiswaan. Lalu kemudian pada sekitar kemudian memasuki tahun 1995 saya mungkin kemudian mengenal satu devosi dari majalah Hidup, yaitu devosi Kerahiman Ilahi. Saya tertarik, saya baca, saya tertarik dan mulai mempraktekkan doa Koronka, yaitu setiap jam 3 ya. Jadi kalau memang memungkinkan, kalau bukan jam kuliah, jam 3 waktu di rumah, saya kemudian mendoakan doa Koronka itu. Ya pada waktu itu ya. Nah tapi kemudian lama-lama mendoakan itu seperti kemudian saya rasa ada sesuatu yang kurang kalau hanya mendoakan sendiri. Ya doa pribadi begitu ya. Saya merasa juga membutuhkan doa bersama. Saya teringat waktu teman-teman saya setelah camping rohani pada tahun 1993, yaitu 2 tahun sebelumnya itu selalu mengajak, ayo ikut sel ya. Jadi sel yang dimaksud ini kelompok doa ya. Jadi kelompok doa kecil. Ayo ikut sel, ayo ikut sel, ayo ikut. Tapi kemudian saya selalu mengatakan ya belum nggak bisa ya. Jadi intinya masih berat untuk ikut acara-acara seperti itu ya, masih belum nggak mampu begitu ya. Ya tapi kemudian akhirnya saya teringat, lalu kemudian saya kontak teman-teman saya itu dan saya mulai kemudian hadir dalam pertemuan doa dalam sel komunitas itu. Sampai akhirnya kemudian ya satu kali kesempatan pertemuan sel komunitas, lalu minggu depannya saya langsung diajak ke Ngadireso, ada acara dari komunitas, nggak ada pertemuan. Nah di situ kemudian ya pada retret komunitas itu yang di Ngadireso itu, saya merasa jamahan Tuhan lebih-lebih yaitu pada saat adorasi sakramen Maha Kudus. Ya, pada saat itu saya merasa kalau saya berusaha memahami dan dalam pengertian saat ini, pada saat itu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sendiri. Yaitu ketika kemudian sakramen Maha Kudus itu ditatakan, ya, sakramen Maha Kudus itu ditatakan, pada saat itu ya secara sederhana dalam batin ini muncul kata-kata itu Tuhan. Ya. Jadi pada saat itu saya bersyukur boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sendiri dalam kehadirannya yang nyata dalam rupa sakramen Maha Kudus. Nah, kemudian seterusnya dari retret ini akhirnya saya kemudian diantar untuk mengikuti lagi ya. Jadi ya memang sebelumnya pada saat camping siswa saya dimasukkan oleh teman untuk ikut dalam kepanitiaan begitu ya. Tetapi kemudian ketika pada camping mahasiswanya ya saya kemudian mengikuti sebagai peserta. Dan ketika mengalami pencurahan Roh Kudus, ya, pada saat itu saya mengalami tenang, mengalami resting in the spirit, lalu juga atau istirahat dalam roh tadi, lalu juga mengalami menerima karunia berdoa dalam bahasa roh, ya. Nah, tapi kemudian setelah itu buah dari pengalaman pencurahan roh ini kemudian mulai saya rasakan, saya alami ketika saya tiba di rumah. Ya. Ada kebiasaan pada zaman-zaman saya kuliah pada waktu itu,
yaitu sekitar jam 8 sampai 9 malam, biasanya saya tidak pernah absen di depan televisi. Apalagi waktu itu baru mulai ada televisi swasta, ya. Jadi kemudian jam 8 dan sampai 9 malam itu saya tidak pernah absen untuk menonton apa? Serial kungfu Memanah Burung Raja Wali Sakti, Sin Tiao Eng Yong, ya. Jadi mungkin kita kenal tokohnya Kue Cheng, Ayung, kemudian juga ada Ang Chik Kong, ya Copet Tong, ya tokoh-tokoh serial kungfu tersebut ya. Nah, lalu kemudian akhirnya apa? Nah, setelah pulang dari camping itu saya mulai kemudian ya langsung pengennya ya jam 8 sampai 9 lalu nonton film kungfu itu ya. Tapi tiba-tiba ketika mulai nonton, tiba-tiba film itu yang biasanya menarik rasanya tidak menarik lagi, ya. Toh saya sudah tahu ceritanya, hafal ceritanya. Karena sebelum ditayangkan televisi swasta itu, saya sudah pernah nonton dari awal sampai tamat, yaitu dengan melalui video, ya. Kita ingat orang-orang zaman dulu kalau nonton video kan pakai video Betamax itu ya, video jadul ya. Jadi harus sewa kaset videonya dan saya biasanya sewa ya sampai kemudian banyak. Kalau kita ada promo-promo, ada diskon-diskon kita biasanya pinjam banyak ya. Jadi bawa kaset video itu banyak biasanya sampai seri tamatnya ya. Nah, tapi kemudian tiba-tiba itu rasanya sudah tidak menarik. Dan rasanya waktu itu ada satu dorongan, kerinduan, keinginan, yaitu untuk apa? Doa. Ya, di rumah ada tempat kecil ada lemari kecil, ya, lalu kemudian di situ mulai saya taruh, yaitu apa? Salib. Saya kemudian beli patung Bunda Maria, patung Hati Kudus, ya. Jadi saya letakkan salib tengah, lalu patung Bunda Maria, patung Hati Kudus. Nah, di situ pada jam 8 sampai 9 itu saya mulai berdoa. Doanya apa? Sederhana saja. Pujian dan penyembahan berbekal buku lagu dari camping rohani di Ngadireso Tumpang Malang itu ya. Itu berbekal mulai nyanyi-nyanyi sendiri ya, tepuk tangan sendiri, nyanyi-nyanyi pujian, lalu penyembahan, lalu kemudian singing in the spirit ya, senandung dalam roh. Nah, lalu kemudian lanjut dengan ya variasi, kadang Lectio Divina dengan memakai renungan Sabda Kehidupan ya, yang diterbitkan oleh para suster Putri Karmel. Jadi renungan Sabda Kehidupan itu. Lalu kemudian juga kadang-kadang ya juga dilanjutkan dengan doa Yesus. Tapi ini kemudian yang boleh dikatakan ya sebagai suatu dasar, sebagai suatu awal untuk terus-menerus berdoa. Dan saya kemudian semakin sadari ya, kalau saya mulai berdoa dari pengalaman zaman mahasiswa sampai saat ini, ya itu semata-mata karena apa? Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang telah dicurahkan secara baru melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus ini. Dewasa ini, begitu banyaknya orang sudah dibakar dengan api Roh Kudus melalui pencurahan Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang sama juga rindu untuk membakar hati Anda, untuk mencurahkan api kasih ilahi secara baru dalam diri Anda. Ya, kita sebagai umat Katolik, kita sadar kita pertama-tama menerima Roh Kudus pada saat kita menerima sakramen baptis. Dan kemudian digairahkan kembali ya, kemudian rahmat sakramen ini dikobarkan kembali, yaitu melalui sakramen Krisma ya. Jadi melalui sakramen Krisma ya, seorang kudus seperti Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ya, pada masa yang artinya masa kecil, masa muda ya, dia kemudian bisa menerima sakramen Krisma. Ya, dia sadar bahwa ini adalah melalui sakramen Krisma sebenarnya apa? Ini adalah pengalaman Pentakosta yang dialami para rasul, turunnya Roh Kudus atas para rasul, kemudian dapat diterima Roh Kudus yang sama dapat diterima melalui sakramen Krisma.
Dan begitu mau menerima sakramen Krisma ini, Santa Teresia Lisieux ini sungguh-sungguh sadar akan menerima tamu yang begitu agung, tamu ilahi, ya. Jadi dia sungguh-sungguh mempersiapkan diri, dia sungguh-sungguh merindukan, dia sungguh-sungguh memohon. Kemudian ketika selesai menerima sakramen Krisma, ya Santa Teresia kemudian mengomentari, Roh Kudus tidak datang seperti lidah-lidah api dalam diri para rasul di dalam diriku, tetapi Roh Kudus hadir seperti angin sepoi-sepoi yang begitu lembut, tetapi kemudian memberi kekuatan baru bagiku dalam mencintai Yesus. Dan Roh Kudus yang sama yang juga dialami secara pribadi oleh Santa Teresia Lisieux, Roh Kudus yang sama yang kehadirannya seringkali kurang terlalu disadari ya secara umum. Ya, padahal seharusnya kita sungguh-sungguh sadar bahwa sudah kita terima saat kita dibaptis dan saat kita menerima Krisma. Nah, tetapi pada zaman ini Tuhan mencurahkan suatu arus rahmat yang baru, yaitu melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah kita terima di dalam diri kita melalui sakramen baptis dan sakramen Krisma. Ini sebagai gambaran, ya, sebagai gambaran sederhana. Ibaratnya ya, Roh Kudus ini punya kuasa yang luar biasa, kuasa yang besar. Seperti bagaimana Roh Kudus menggerakkan para rasul pada hari Pentakosta ya. Tetapi kemudian ya sayangnya karena kedagingan, karena kelemahan kita, Roh Kudus seolah-olah kemudian apa? Kita ya dalam perbandingan yang kasar ya, seperti dikerangkeng, seperti dibelenggu ya. Seperti artinya ya sudah Roh Kudus kamu sudah saya terima, tapi diam-diam saja ya di dalam hatiku. Ya, kita seringkali kedagingan kita, kelemahan kita membiarkan Roh Kudus tinggal dalam hati kita tanpa kemudian kita sungguh-sungguh sadar bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi, Allah yang penuh kuasa yang boleh seharusnya sungguh-sungguh menggerakkan seluruh hidup kita. Dalam Roma bab 8 ayat 14 dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita lihat dalam terjemahan aslinya, ya kata dipimpin ini kurang kuat, ya. Tetapi lebih tepat kalau dilihat dibandingkan dari terjemahan aslinya, kata dipimpin ini lebih tepat diterjemahkan digerakkan. Semua orang yang digerakkan oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita lihat di sini ciri dari anak Allah adalah apa? Digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, sudahkah kita sungguh-sungguh terbuka dan digerakkan oleh Roh Kudus? Sebelum kita mendalami lebih lanjut sarana-sarana yang diperlukan untuk menjalin hubungan pribadi dengan Allah, yaitu melalui 4 pilar hidup rohani ini. Mari pada kesempatan ini kita berdoa bersama, memohon kehadiran dan kuasa Roh Kudus secara baru. Karena itu satu sikap yang penting. Ya, jadi pencurahan Roh Kudus ini adalah suatu doa, mohon kehadiran dan kuasa Roh Kudus secara baru, ya. Di sini saya hanya membantu untuk mendoakan, tetapi Anda sendiri yang hadir, Anda yang menyaksikan tayangan di YouTube ini, maka Anda berdoalah secara pribadi. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Putramu, atau atas perkenan Kristus Putramu, saya mohon Roh Kudus-Mu, ya, curahkan Roh Kudus-Mu secara baru dalam diriku. Biarlah segala belenggu-belenggu yang selama ini berasal dari kelemahan kedaginganku yang seolah-olah kemudian mengikat, membelenggu atau mengkerangkeng Roh Kudus. Saat ini Engkau lepaskan semua itu. Engkau lepaskan kuasa Roh Kudus dalam diriku. Biarlah Roh Kudus yang akan menolongku untuk sungguh-sungguh dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatku secara pribadi.
Nah, ini juga satu bagian penting ya. Biasanya kita lakukan sebelum doa pencurahan roh. Yaitu artinya apa? Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat secara pribadi. Ya. Selain kalau kita misalnya mengikuti seminar hidup baru dalam roh atau retret awal, pada acara pencurahan roh biasanya juga didahului dengan pembaharuan janji baptis ya. Ya, intinya penolakan terhadap setan, penolakan terhadap dosa, juga kemudian menyatakan iman ya, kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, pada gerejanya ya, pada pokok-pokok iman gereja. Nah, tetapi kemudian juga satu poin penting, kita selalu diajak, maukah engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatmu secara pribadi. Baik, pada kesempatan ini ya, kita akan berdoa bersama untuk pencurahan Roh Kudus. Dari segala apa yang kami alami juga dalam pelayanan-pelayanan, baik dahulu sebelum pandemi secara offline maupun sejak pandemi juga secara online, Roh Kudus tidak dapat dibatasi. Walaupun orang menonton secara live streaming, yaitu misalnya melalui Zoom, dan dalam hal ini saya juga punya pengalaman melayani pencurahan Roh Kudus ya. Tetapi kemudian saya lihat juga bahwa Roh Kudus tidak dibatasi hanya secara live streaming, tetapi ketika Anda menonton, Anda sungguh-sungguh merindukan Roh Kudus ya, maka Roh Kudus, kehadiran dan kuasanya dapat dicurahkan secara baru. Satu syarat yang diminta yaitu apa? Anda mohon, Anda merindukan. Seperti apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Lukas. Injil Lukas bab 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Satu sikap yang penting di sini yaitu meminta, mencari, ya. Jadi minta maka akan diberikan padamu. Cari maka kamu akan mendapat. Ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan Tuhan Yesus memberikan satu perbandingan sederhana, ya. Jika seorang anak minta ikan dari ayahnya, dari papinya, begitu ya. Apakah papi itu akan menggantikan ikan itu dan memberikan ular? Tidak mungkin dong, ya. Atau kemudian seandainya si anak itu minta telur, maka akan diberi kalajengking. Ya, nggak ada ya. Seorang papa, seorang ayah yang akan melakukan itu. Lalu lebih lanjut Yesus mengatakan, jika kamu yang jahat, ya sambil menunjuk bapak-bapak yang hadir di situ ya, juga kita semua para bapak, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik untuk anak-anakmu, yaitu maksudnya apa? Jika kamu orang-orang berdosa tahu memberi yang baik untuk anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apalagi Bapa di surga yang akan memberikan apa?
Memberikan apa? Memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi melalui doa pencurahan Roh Kudus ini, ya, beberapa teolog mengungkapkan bahwa seperti teolog Jerman mengatakan ini adalah pengaktifan rahmat sakramen Krisma, ya. Roh Kudus yang sudah kita terima pada saat kita dibaptis, saat kita menerima Krisma, kemudian dilepaskan kuasanya, ya. Karena itu saat ini rindukan Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus hadir secara baru di dalam dirimu, dalam diri kita. Mari bersama lagu satu pengantar, lagu yang sederhana, tapi jadikan lagu ini sebagai doa. Minta dan mohonlah supaya Roh Kudus sungguh-sungguh dicurahkan secara baru pada kesempatan ini. Mari saat ini Anda bisa mengambil sikap duduk dengan tegak, dengan rileks, tapi juga kemudian Anda bisa membuka tangan sebagai satu ungkapan Anda mau membuka hati untuk kehadiran baru Roh Kudus. Rindukan dengan sungguh-sungguh Roh Kudus. Roh Allah yang hidup, turun atas kami. Roh Allah yang hidup, turun atas kami. Leburlah, bentuklah, pakailah kami. Roh Allah yang hidup, turun atas kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan apa yang paling berharga di dalam dirimu, yaitu Roh Kudus-Nya. Maka atas perkenan Yesus Kristus Putramu, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu secara baru atas kami masing-masing yang menyaksikan tayangan di channel YouTube Jalan Doa ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu secara baru. Bakarlah kami dengan api kasih ilahi-Mu. Bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu, sebagaimana Roh Kudus telah turun atas para rasul pada hari Pentakosta. Demikian juga Bapa, atas perkenan Yesus Kristus Putramu, adakanlah suatu Pentakosta yang baru. Curahkanlah Roh Kudus-Mu secara baru atas diri kami masing-masing. Bakar hati kami dengan api Roh Kudus-Mu. Biarlah Kau curahkan arus rahmat yang baru, yaitu Roh Kudus-Mu sendiri atas kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memuji dan memuliakan Kau, kami meninggikan Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kami puji, Engkau kami muliakan, Engkau kami tinggikan. Bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Allah yang hidup, turun atas kami. Roh Allah yang hidup, turun atas kami. Leburlah, bentuklah, pakailah kami.
shikaralaya. Era namayaralaya shikaralaya. Era namayaralaya shikaralaya. Inna yaralaya shikaralaya. Inna yaralaya rasyikya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu secara baru atas kami masing-masing Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu secara baru. Bakar hati kami dengan api Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Yarana masyikaralaya. Yarana masyikaralaya. Yaralaya shikyaralaya she. Yarana mayara shikaralaya she. Yarana mayara shikyarana mayara shikyarana mayara shikyarana mayara. Yarala yara shikyarala yarana mayara shikyarana mayara. Yarana mayara shikyarana mayara shikyarana mayara. Yarana mayara shikyarana mayara shikyarana mayara. Yarana mayara shikyarana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur dan memuji Engkau. Kami memuliakan Engkau. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran dan kuasa-Mu secara baru yang boleh kami terima. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syarana. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk arus rahmat baru yang Kau curahkan pada zaman ini melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus. Demikian juga kami bersyukur dan berterima kasih karena apa yang Kau kerjakan Tuhan melalui apa yang kami saksikan dalam channel YouTube Jalan Doa ini. Engkau juga mau membaharui kehadiran Roh Kudus-Mu di dalam diri kami. Engkau juga mencurahkan Roh Kudus-Mu secara baru atas kami yang menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau sendiri terus bekerja dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengadakan suatu pembaharuan hidup rohani di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami boleh semakin bertumbuh berkembang dalam jalan-jalan doa, dalam jalan untuk boleh semakin mengenal dan mengasihi Engkau di atas segala-galanya, dan juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan berikut, pada pilar yang pertama, kita akan berbicara mengenai doa. Dan kemudian untuk selanjutnya, ya dari pilar pertama, kita juga akan membahas mengenai apa itu berdoa dalam bahasa roh. Baik, sampai jumpa dalam channel YouTube Jalan Doa yang berikut. Tetap dalam seri pengajaran Bangun Rumah Doa. Tuhan memberkati. Spirit, I adore you. Let